Presentasi buku oleh Mr. Hasan SPD MM. To Mr. Hasan, time is yours. Okay, everyone after me please. If you're happy and you know it, clap your hand. Kayak sepi sekali dari tadi. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, step your feet. Saya punya hadiah. Tapi Pak Aman. Pak Aman sengaja ke Malino tadi untuk mengambil ini. Dan nanti akan kita bagi-bagikan ke teman-teman ya. And this is fresh strawberry. Ya, sangat fresh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Strawberry Generation mudah-mudahan dari 600 karyawan Atirah, karena itu sudah pernah dibagi semua, itu tinggal Umi Ida saja yang belum baca, jadi semuanya sudah baca 600 kurang 1. Nah, tebalnya halamannya 296 dan sebetulnya ini tidak sengaja Pak Aman yang menjual saya untuk di sini karena ini untuk acara di unit. Renald Kasali ya, kita sama-sama tahu. Dan kalau kita bicara tentang payung di Atirah terkait dengan ini, tentu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsal ladzina law taraku khaufu alaihim dan seterusnya. Ada yang tahu surah apa itu? Hadiah strawberry. Wal yahsal ladzina law taraku khaufu alaihim dzurriatan. Pak Sambil jangan jawab karena Pak Sambil sudah tahu. Surah apa? An-Nisa ayat 9 ya Ustadz ya. Iya betul. Oke, kemudian juga yang kedua adalah hadis atau ada juga yang bilang ini pepatah kata-kata kalimat dari Ali bin Abi Thalib, yaitu ajarlah anakmu sesuai zamannya. Oke ya. Kita melihat dulu apa yang ada di sana. Klik saja Mas. Klik berikutnya. On off-nya di mana? Oke, di awal-awal bab itu sebetulnya buku ini terinspirasi dari sebuah agenda atau program kuliah unggulannya Dr. Renald, yaitu anak-anak yang dia ampu di semester 1 itu diwajibkan untuk ke luar negeri dengan berbekal sejumlah uang tertentu. Catatannya banyak, tidak boleh menghubungi KBRI, tidak boleh seterusnya, supaya mereka bisa berpetualang. Dan generasi ini itu diibaratkan seperti, ambil satu ya Pak Aman. Warnanya menarik gitu ya, tetapi dia sangat rapuh, bahkan ketika jangankan dibenturkan, terkena ini yang lembut saja, dia akan rusak. Saya buktikan tadi sama Pak Aman, oh iya betul rusak gitu ya. Jadi kena ini pun rusak begitu ya, artinya begitu rapuhnya. Nah, ciri-ciri yang menjadi identifikasi dari generasi strawberry adalah on off-nya enggak nemu dari tadi. Nah, yang pertama, mereka terbiasa dengan comfort zone. Kenapa? Karena mereka lahir dan diasuh dengan begitu intens dari orang tuanya. Rata-rata orang tua ini adalah orang tua muda seperti saya gitu ya. Jadi saya agak strawberry juga. Kalau Pak Aman sudah bukan Pak Aman kolonial. Lalu mereka punya ciri khas juga, kadang-kadang angan-angan dan keinginannya enggak realistis. Anak-anak kita susah sekali. Saya mengalami ya. Misalnya anak kita ingin sesuatu, belum? Ya kayaknya suruh cepat-cepat, oke saya akan lari, siap. Dan cenderung kita menganggap mereka tidak bisa dipercayakan dengan tanggung jawab. Kemudian ada sisi positifnya, ternyata mereka sangat adaptable kepada teknologi. Yang punya anak sudah SMP SMA pasti sudah kalah itu teknologinya. Bu Fitri mantuk-mantuk karena saya tahu beliau kalah itu ya. Yang kedua, mereka berani mengumumkan atau menyampaikan ide-ide yang kadang-kadang cemerlang dan out of the box, gitu ya. Next,
Ting. Halo. Halo. Nah, suka tantangan dan ketika mereka sudah masuk dunia kerja, mereka bukan money oriented. Jadi kalau ada kita yang masih berpikirnya uang, bukan strawberry itu petani. Kolonial gitu ya. Dan yang terakhir yang menjadi ciri atau brandnya generasi ini adalah mudah sekali giving up, menyerah ketika berhadapan dengan masalah. Lalu kenapa bisa demikian? Kita cari alasannya kenapa. Kata Renal Kasali, why? Kayaknya memang kurang anunya. Ada dua aspek besar yang menurut Renal Kasali membentuk kepribadian atau karakteristik tadi. Yang pertama itu adalah aspek kurikulum. Ada terlalu banyak mata pelajaran. Ini dikomparasikan langsung dengan negara-negara maju seperti Finlandia, kemudian New South Wales dan seterusnya. Di sana SMA itu cuma 6 pelajaran, gitu ya. Di SMA Islam Atira 17, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian mereka tidak punya kewenangan untuk memilih. Sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai ada berhak untuk memilih yang mereka rasa penting dan dibutuhkan. Kemudian pengharkatannya masih berupa skor. Dan skor itu biasanya hafalan gitu ya. Artinya ujiannya nilainya berapa. Materi-materi yang diberikan tidak esensial. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, itu adalah aspek parenting. Mereka lahir di tengah orang tua yang seperti helikopter. Kemana saja ikut. Seva main futsal, mamahnya ada di belakangnya. Karena Seva jadi ini, gitu ya. Benar Bu Nila ya? Ya. Kemudian yang kedua ada snow ploughing. Jadi kalau di Eropa setelah hujan salju itu jalan tertutup. Maka dia harus dipakai mobil dulu untuk jalannya supaya kelihatan. Nah, banyak orang tua kita, termasuk kita, ingin sekali menyiapkan karpet merah buat anaknya. Seret gitu ya. Saya kemarin waktu pengumuman undangan, saya juga, ini karpet merah ini. Karena yang diterima di kedokteran, kok semua orang tuanya dokter, gitu ya. Dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, kita lanjut, itu why-nya. Bagaimana caranya? Ada beberapa kisah, Pak, klik saja Pak. Ya, yang pertama itu adalah kita harus mulai berani memberikan materi esensi. Contoh materi esensi itu yang disebutkan di sini, bahkan disinggung langsung, itu nama Johannes Surya, yang alhamdulillah sering memenangkan Olimpiade, tapi menurut beliau ini tidak kemana-mana anaknya, gitu ya, tidak pernah memenangkan Nobel dan seterusnya. Yang selanjutnya harus dikasih life skill project. Maka SMA sudah mulai ya anak-anak untuk syarat lulusnya itu dengan presentasi karya ilmiah remaja dan seterusnya, itu memang harus itu. Yang kedua, yang ketiga, kita itu saya termasuk di dalamnya. Kalau Bu Mei, Pak Sidin tidak masuk di dalamnya ya, Ibu Andi BC masuk di dalamnya, itu dianggap digital imigran. Kita itu imigran digital, kita yang harus menyesuaikan cara belajar native digital. Jangan, mudah-mudahan Pak Aman nanti bisa berkeliling ya di kelas-kelas. Jangan lagi ditemui di Atira anak-anak kita sudah pakai LCD nih. Saya tahu sudah pakai LCD. LCD materinya ditulis, diketik, tunjukkan di layar, anak-anak suruh baca ulang itu yang diketik di sana. Habis itu mencatat lagi gitu ya Bu Nila ya, gitu ya. Nah, yang terakhir ini kalimat beliau langsung dan dicetak tebal ini, melatih anak-anak berpikir dan mengambil keputusan sedari muda sangat penting, sepenting membangun pertahanan negara, pertahanan dan keamanan negara. Ini mereka butuhkan untuk menghadapi uncertainty, ketidakpastian di abad 21, gitu ya. Nah, ini juga menarik. Kenapa anak-anak kita lebih lari ke game daripada ngobrol dengan misalnya Anul ya. Anul libur dari Bone. Lah, dia pasti akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan game daripada ngobrol dengan bapaknya. Gitu ya. Kenapa? Rupanya di dalam game mereka sangat apresiatif. Baru kita masuk klik mau main game Mobile Legend, selamat datang pahlawan penyelamat bumi, gitu ya. Lalu instruksinya jelas sekali. Anda klik ini untuk memilih, jelas, clear briefing. Lalu anak-anak diperkenankan untuk memilih senjata apa yang mereka pikir untuk bisa dibutuhkan.
mereka diajak untuk berimajinasi dan berpetualang. Yang hebatnya dalam game tidak ada hukuman, mati dihidupkan lagi. Coba kalau Saifa pulang 3, mati ke Saifanya gitu ya. Ini berbeda jauh dengan kita yang cenderung judgmental, cenderung memberikan teguran dan seterusnya. Dan ketika berhasil satu tahap, itu kembang api itu muncul dar gitu ya. Sementara 0, Pak, saya dapat matematika 100, Pak Aman sedang WA dengan Pak Samril, dia bilang, gitu. Cuma begitu, Pak. Maka anak-anak kita lebih cenderung ke games. Dan ini ditampilkan oleh beliau untuk memberikan satu clue bahwa mestinya proses belajar kita di sekolah dengan mereka itu ya juga seperti games. Ini, next, Pak. Ada juga masalah genius dan talents. Ini di sana banyak sekali dimunculkan ya, seperti Michael Jordan itu kan di SMA saja ditolak itu untuk menjadi tim basket sekolah. Kemudian Mozart itu di usia 6 tahun dia sudah menghabiskan 350 jam berlatih biola gitu ya. Lalu Albert Einstein dianggap bodoh dan seterusnya. Maka diyakini bahwa orang jenius dan yang bakat itu bukan terlahir tapi dilatih. Ya. Kemudian ini juga ditekankan sekali di tengah bab itu mereka sudah mulai bicara tentang meninggalkan zona nyaman dan yang dibahas adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Apa yang diinikan saat ini Ibu Nila ketika masuk ke rumah The Saung, mudah-mudahan belum pernah, nanti saya ajak The Saung, begitu makanan disiapkan, jangan makan dulu, foto dulu, cekrik gitu ya. Dan itu rupanya saat ini kita punya momen marketing yang sangat bebas, gitu ya. Lalu entrepreneurship menjadi ciri sebuah negara maju apabila 2% dari jumlah total penduduknya adalah pengusaha. Indonesia masih 1%, gitu ya. Nah, maka inisiatifnya itu dikembalikan ke sekolah. Berarti sekolah kita harus memuat kurikulum entrepreneurship ini, gitu ya. Tapi ingat, entrepreneurship bukan market day. Bu Nidi mana? Bu Nidi ya. Anak-anak disuruh berjualan misalnya cakar. Kita membentuk mereka untuk jadi saingan para pedagang kaki lima itu menurut Renat Kasali. Jangan, yang harus ditumbuhkan di anak-anak kita itu adalah mereka bagaimana berpikir bisa membuat franchise dari usaha orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti kita ceritakan. Saya kebetulan pernah di Australia, jadi pamer sedikit ya. Dan saya memang lihat home economy itu diajarkan di semua level, SD, menengah, dan senior. Dan hebatnya lagi itu bagian dari kurikulum pembelajaran agama. Jadi mereka harus memperbuat produksi, dijual nanti untuk charity ke gereja gitu ya. Kemudian dibahas juga tentang Pareto, di mana Bu Ida ini ternyata sebuah penelitian 20:80. Ketika mau melakukan transformasi ini selalu terjadi. Dari 100 orang, 20 yang oke, 80 tidak oke. Itu akan selalu ya menurut Pareto. Kemudian ada dead end versus detour. Jadi Renat Kasali mencoba dalam entrepreneurship tidak ada yang namanya jalan buntu, yang ada jalan memutar, gitu ya. Lalu dibahas juga mentalitas quitter, camper, dan climber. Tentu kita diharapkan sebagai climber. Ini bahkan di dunia pendidikan lebih mengerikan lagi. JB Shaw ini menyatakan hanya 2% guru itu berpikir bagaimana bisa mengemban tugasnya dengan benar. 2% itu. Kemudian 3%-nya berpikir bahwa mereka sudah berpikir. Padahal tidak. Selebihnya yang 95, no. Saya dulu diajar begini, saya akan mengajar begini. Itu ya, itu menurut mereka. Next, Pak. Ini, secara umum di dalam sebuah perusahaan, yang top performers itu 20%, sedang-sedang itu 70%, dan ada pasti 10 yang justru negatif gitu ya. Siapa itu 20%? Itu adalah mereka yang berani mencari jalan, memimpin sebuah perubahan, lalu inisiatif dan risiko, dan menciptakan masa depan. What can we do in Atirah then? Ini menurut saya, mudah-mudahan usulnya salah satunya bisa dipakai. Next Pak, ini yang the last.
saya berasumsi bahwa generasi milenial ini harus kita tahu betul karakteristiknya mulai dari kecil sampai ujung. Maka ketika anak-anak menerima laporan semester, mestinya dia membawa portofolio yang dari playgroup ya. Ini juga mudah-mudahan bisa kita aminkan. Jadi portofolio Hasan mulai dari TK, A, B, C sampai SMA itu satu itu. Jadi kita tahu persis karakteristik perkembangan dia itu seperti apa, gitu ya, tidak lompat-lompat. Yang berikutnya, PBM kita, ini mungkin Wakasek kurikulum dengan kepala sekolah ya, memang harus sudah mengimplementasi materi esensial. Materi esensial itu contohnya ya, dia sampaikan bagaimana kita ke museum, kemudian yang kita dapat dari museum itu, misalnya ya, pertanyaan gurunya, apa saja yang kamu lihat di museum Lagaligo, keris, ini. Enggak, yang didapat itu harusnya bagaimana itu si Lagaligo itu bisa menjadi orang yang hebat, latar belakangnya bagaimana, kesulitan apa yang dia alami, dan seterusnya. Kemudian talent development fokus, kalau berani dan SDM serta sarananya bisa, anak-anak kita dari SD, misalnya saya ambil contoh SD ya, kelas 1, 2, 3 itu diperkenalkan dengan semua jenis olahraga kalau guru olahraga, semua jenis seni kalau ada guru seni. Di kelas 4 sudah ketahuan anak ini lebih cenderung olahraganya kemana, basket. Kelas 4 sampai kelas 12 basket media kita maksimalkan, gitu ya. Kata Bruce Lee, lebih baik kita melatih satu tendangan sejuta kali daripada sejuta tendangan tapi masing-masing hanya sekali. Tidak jadi itu. Demikian juga dengan seni. Ketika seni kita tahu anak kita ada di teater misalnya, kita maksimalkan. Cuma Umi Ida harus punya guru seni teater, harus guru ini dan seterusnya Umi Ida ya, gitu ya. Oke, lalu yang mutlak ini, digital imigran, kita harus menggunakan gamifikasi dan kita apresiatif. Saya appreciate juga kepada guru saya. Kemarin setelah penerimaan rapot ada seorang ibu datang ke ruangan dan Pak Hasan meleleh saya dengan ini. Kaleidoskop kegiatan setahun dibuat dalam bentuk ini. Bukan majalah Bu, ini memang hanya kumpulan begini saja. Dengan ada surat dari ibu gurunya. Meleleh Pak saya, meskipun ujungnya saya nggak suka, boleh enggak gurunya ikut naik ke kelas 6 gitu ya. Gitu ya. Tapi menurut saya ini kreatif dan luar biasa, apresiasi sekali. Anak-anak juga gembira sekali karena melihat, ada foto saya seperti tadi yang ditampilkan Pak Ibnu tapi dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Yang berikutnya, entrepreneurship. Saat ini kalau tidak keliru siswa kita 3.000 ya, dengan guru 600, lalu kemudian ada orang tua siswa juga. Untuk mendorong inisiatif entrepreneurship anak-anak kita, saya ingin dibantu oleh dengan tim IT khususnya, kita bikin marketplace sekolah Islam Atirah. Di level-level akhir semua unit, itu mereka harus punya inisiatif untuk bisa ada di situ, menjual produk mereka, dan seterusnya. Marketnya adalah kita, guru, dan seterusnya. Dan saya tahu Pak Hadi kayaknya bisa bantu. Pak Hadi bisa? Ulangi Pak Hadi. Pak Hadi bisa bantu? Bisa ya? Ya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya ini mohon maaf sekali ketika ada evaluasi PPDB dan seterusnya di Kajol khususnya itu kayak mendapatkan dead end ketika bicara mengenai pricing. Gitu ya, rasanya ini sudah saya pernah sampaikan ke Pak Aman bagus kalau ada income lain Pak Aman, gitu ya. Yang pertama itu SD itu kalau bisa di pantry deh, penghasilannya besar Bu Ime. Kita tahu ya, ada aspek-aspek lain yang harus dipertimbangkan, saya tahu gitu ya, tapi mudah-mudahan in the long run, yang pertama secara sudut pandang pendidikan itu jelas lebih higienis dan kita lebih bertanggung jawab kepada orang tua gitu ya. Kemudian guru-guru banyak sekali yang produknya buku ya. Bagus kalau ada Atirah Press gitu ya. Dan ini juga next year akan bagus lagi karena kita punya pangsa pasar
Tapi jangan pakai UMI. Kita enggak usah beli jilid 1 sampai 6 ke UMI. Kita bikin buku jilid Athiras 1 sampai 6. Gitu ya, mudah-mudahan ya. Dan Ustadznya Bu Nila siap itu. Ustadz bukan Wahab ya, Wahabus siapa kalau anu gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya, karena ini itu akan menjadi sesuatu yang mendorong produktivitas kita juga. Lalu HC ini mungkin program developmentnya itu lebih untuk mendorong mereka menjadi top performers gitu ya, top performers ya, karena tadi alhamdulillah sudah banyak lumayan ini terhargai, tapi mudah-mudahan yang top performer itu nanti, dan Pak Samril sudah pernah cerita, insya Allah tahun depan itu akan ditambah itu kuota umrohnya gitu ya, jadi top performer ini bisa ke sana. Yang berikutnya, create the future, kita ciptakan masa depan sendiri. Makanya ketika Pak Samril bilang di Talasa ya, Talasa City mau dibangun TK Athiras, saya yes. Kalau perlu 7 penjuru mata angin ada TK Athiras. Ya, supaya masuk SD-nya gampang saya carinya gitu ya. Tapi that's future, itu masa depan kita gitu ya. Kita bisa melihat yang dilakukan oleh Al-Fityan. Saya tahu persis. Mereka gradasi dari SD 5 kelas, SMP 4 kelas, SMA 3 kelas. Jadi image-nya susah sekali masuk di Al-Fityan. Nah ini hati-hati Baruga, SMA-nya besar sekali, semakin besar gitu ya. Jadi agak kita ini, makanya kesannya nanti it's too easy, kita juga perlu pertimbangkan. Dan di sekolah yang pernah Ustadz Komar ajak saya, Ustadz Juhri sama Ustadz Jusri itu ke SMP Abu Bakar, mereka menggunakan Iqra 2 tahun, lalu 3 tahun menggunakan UMI. Setelah 5 tahun mereka menggunakan pendekatan Abdurrahman, Abu Bakar. Gitu ya, mereka rangkum dari 2 itu jadi ini gitu ya. Nah, yang terakhir, mari kita sama-sama tetap mencoba mengupayakan, apalagi kita kemarin ada yang new hall mind ya. Kita mencoba merubah dari pembelajaran yang berfokus pada left brain, otak kiri, kita coba dorong untuk ke otak kanan. Terakhir dari pesan ini, anak-anak kita itu dibekali segalanya sesuatunya untuk bisa menjadi sebuah seekor raja wali. Kita orang tua dan guru jangan membuat mereka menjadi merpati-merpati kecil yang diikat sayapnya, mereka hanya bisa lompat ke sana kemari sambil menunggu ada diberi jatah makan sama tuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.